kuburannya di mana, tapi saya bicara gini, rumahmu yang terakhir di mana? Kenapa? Tadi kan dia, sekarang tinggal di mana? Mungkin ada yang bilang nih, saya masih kontrak Pak. Nggak apa-apa, tapi terakhir di mana? Oh, supaya sudah punya planning gitu loh, sudah punya rencana. Kalau gitu saya harus siapkan dalam, saya harus berusaha, saya harus berpikir. Kalau memang ini, wah kayaknya nggak kekejar, ya nggak apa, minimal sudah mulai belajar membuat rencana. Tempat tinggal terakhir di mana? Kalau ingin dikenal, kalau orang ingat saudara suatu hari nanti, ingin dikenal sebagai orang yang punya moto hidup seperti apa? Saya kasih contoh. Ada satu keluarga di Bandung, dia dulu perusahaan paling besar, pabrik paling besar di Jawa Barat untuk rajut. Besar sekali, paling besar untuk rajut. Suatu kali nggak tahu gimana salah bisnis pasangannya, istrinya. Cak, keikat utang, keikat ini, kena semua, ketipu-tipu. Wah, dia ninggalin utang semua, nyicil setengah mati. Akhirnya dia pikirin, saya jual semua pabrik saya, semua rumah saya jual semua untuk bayar. Kenapa? Sebab dia punya moto hidup begini, nama baik jauh lebih berharga daripada emas dan perak. Dia bilang sama keluarganya, buat apa kita punya banyak emas dan perak kalau nama kita rusak di luar? Setuju nggak kita beresin nama kita, enak keluar ketemu orang, nggak ada malu, nggak ada apa, tapi kita jual emas dan perak kita. Semua keluarganya setuju dan dijual habis semua. Makan pun harus pas-pasan. Teman saya itu masih SMA waktu itu, dia tadinya punya segalanya, sekarang harus ngepas makannya. Dan sudah tahu apa sih, lewat waktu berkembang lagi. Tapi satu hal sampai hari ini itu yang jadi cerita, Om ini akan dikenal orang punya moto hidup apa? Nama baik jauh lebih berharga daripada emas dan perak. Moto yang luar biasa. Amin. Amin. Keluarganya, cucunya suatu hari akan cerita, opa saya dulu gini. Kenapa bisa gitu? Karena buat dia nama baik jauh lebih berharga dari emas dan perak. Saya nggak tahu apa moto saudara. Apa sekali merdeka tetap merdeka? Boleh. Kan beda-beda moto kita kan? Ya kan? Kalau moto saya gini, hidup cuma satu kali. Karena itu jangan biarkan itu tidak maksimal, kita harus jalankan dengan maksimal. Amin saudara. Ya, asal motonya jangan nih, sekali nipu kita tipu terus gitu, jangan begitu lah ya. Rolnya dikit. Kalau saudara sudah isi itu, saudara lihat ini, penghargaan tertinggi yang, kalau ada penghargaan tertinggi apa yang saudara pengen raih dalam hidup ini? Kalau pengen menang award apa yang pengen diraih? Kira-kira begitu. Coba bermimpi sih, mulailah dari ujung. Kalau saya pengen dapat award gini, orang yang melahirkan banyak pemimpin dalam hidupnya. Itu saya. Tiap kita kan lain-lain, dah harus sama. Coba renungkan, sebetulnya penghargaan apa yang saudara pengen raih dalam hidup saudara yang tertinggi. Next, prestasi tertinggi apa yang ingin diraih dalam pelayanan? Teman saya tulis membangkitkan orang mati. Oke. Ya kan? Dia kan macam-macam, terserah apa yang pengen diraih tertinggi supaya sudah tahu ujungnya mau di mana. Kalau saya, yang tadi saya bilang, saya pengen prestasi tertinggi saya lagi nih, saya berhasil memimpin gereja Tuhan untuk menjadi berkat yang nyata di kota betul-betul real, memberkati kota, menjadi jawaban buat kota, bukan cuma senang di gereja nyanyi dan terima berkat dari Tuhan, tapi di luar sana kita berbuat sesuatu yang luar biasa. Dan waktu saya tulis ini ulang, saya baru sadar saya cuma punya waktu berapa lama untuk lakukan itu. Dan saya berdoa supaya kalau ini dari Tuhan, biar itu bisa terjadi. Prestasi tertinggi apa yang mau diraih dalam pekerjaan? Saya juga ada, tapi saya tidak usah cerita. Kan buat saya ya, buat saudara apa? Beda-beda. Pekerjaan apa prestasi tertinggi yang mau diraih? Ya, jadi koruptor tertinggi di Indonesia, saya harap tidak ada yang di sini seperti itu. Next. Nah, terus saudara nanti pengen dikenang sebagai apa? Oleh keluarga saudara, saudara mau diingat jadi orang yang seperti apa? Papa atau mama atau oma atau opa seperti apa? Saya pengen dikenang sebagai orang tua, sebagai papi, sebagai suami yang selalu ada waktu dibutuhkan. Saudara tanya, wah hebat Pak Andi ya, tadi motonya bagus-bagus. Udah tercapai ya? Belum, kan saya bilang ujung ini. Ujung. Saya belum ada waktu keluarga saya butuh. Justru gara-gara saya isi ini, saya baru sadar, anak saya sekarang sudah umur segini. Bentar lagi dia pacaran, bentar lagi dia besar, bentar lagi dia...
Saya kalau mau mewujudkan itu, saya harus dari sekarang. Saya sadar dengan waktu saya, dan saya mulai, oke, kalau gitu saya harus mulai rubah. Saya jarang ada buat istri dan anak saya. Kenapa? Sibuk, Pak. Kenapa? Pelayanan dong, kan gitu alasannya. Tapi nanti kita bahas sama-sama. Tapi saya mulai gini, saya mau ada waktu mereka perlu saya. Jadi saya pengen istri saya feel secure dengan saya, dalam arti gini, saya tahu suami saya bisa diandalkan. Saya pengen anak saya feel gini, saya tahu saya punya papi yang hadir, bukan cuma tertulis, tapi hadir. Banyak orang tua cuma tertulis, amin, tapi nggak hadir waktu dibutuhkan. Oh, next. Orang teman pelayanan pengen dikenang sebagai apa? Perlu diisi. Wah, saya enggak pelayanan, justru itu. Kalau enggak kosong kan, berarti nanti sampai akhir. Ini kan kita ngomong akhir, berarti saudara enggak punya rencana melayani Tuhan kan? Masih pengen masuk surga. Aneh kita tuh kadang-kadang kan, melayani Tuhan nggak mau, gini mah masuk surganya mau. Coba masuk akal dikit gitu saudara. Bukan pelayanan yang bikin kita masuk surga, tapi hubungan itu loh yang harus ada. Saudara, waktu saudara isi ini, saudara akan menemukan, hey, saya sedang dalam posisi memanfaatkan Tuhan. Bukan menjadi rekan, kekasih, bukan. Hamba aja nggak mau, apalagi kekasih. Tuhan buat saya cuma melayani saya, yang penting kok masuk surga, diberkati di dunia. Saudara waktu ngisi ini, saudara akan ngerti apa yang saudara punya dalam hidup saudara sebetulnya. Amin. Harapan saya di akhir nanti saudara punya kenangan dari rekan-rekan pelayanan, karena semua kita punya akhir kita melayani Tuhan. Yang setuju katakan amin. Melayani Tuhan beda-beda, tidak harus dalam organisasi gereja, tapi melayani Tuhan. Saya tidak bahas sesi itu, sesi lain. Oleh teman yang lain apa? Teman-teman di luar pengen dikenang sebagai apa? Saya kalau buat teman pelayanan, saya pengen dikenang sebagai orang yang gini. Saya adalah orang yang melayani Tuhan dengan sepenuh hati dan berani bayar apapun harganya. Itu yang saya pengen orang ingat tentang saya. Teman-teman pelayanan saya kalau cerita suatu hari, wah dulu kita punya teman ya, namanya Andi. Dia kalau pelayanan berani bayar harga. Kira-kira begitu. Saya pengen mereka cerita turun-temurun sampai nanti cucu bilang, opa gua dulu ya punya teman namanya Andi. Udah kalau dia pelayanan, sama seperti kita kalau cerita Smith Wigglesworth hari ini. Ya kan, Smith Wigglesworth sudah dipanggil Tuhan nggak tahu kapan kan, tapi kita cerita Smith Wigglesworth, bukunya dibaca orang karena itu yang dikenang orang tentang dia. Next, kembali ke laptop. Oleh teman yang lain kita mau dikenang sebagai apa? Teman yang lain. Buat saya, teman yang lain saya pengen dikenang sebagai orang yang luar dalam sama, tidak ada kepalsuan dari saya. Itu yang saya harap saya bisa dikenang. Hari ini sudah belum? Mungkin masih kadang-kadang ada kepalsuan dan saya harus bertobat kalau memang seperti itu. Ini kita bicara ujung, the vision of our life. Amin. Oke, boleh tampilkan semua tadi? Saudara lihat ini, coba saudara isi, renungkan. Karena inilah akhir hidup saudara. Waktu saudara ada at the end of your road, maka saudara, ini loh yang saudara tinggalkan. Kalau saudara tidak isi dari sekarang, saya khawatir saudara cuma ada gini, aduh nyesal ya hidup saya, aduh coba saya dulu gini, aduh seharusnya. Tapi kalau saudara isi baik-baik, maka saudara tidak akan menyesali hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Saya mau cerita tentang suatu kali saya di mobil sama beberapa artis, dan ada teman saya pengusaha yang bawa mobil itu, dia setel CD dari Chris Aquino. Chris Aquino adalah anak dari Cory Aquino. Cory Aquino adalah mantan presiden Filipina. Oke? Presiden Filipina. Saudara tahu itu? Tahu dong, Cory Aquino ya, presiden Filipina. Nah, presiden ini sudah tahu perjalanan hidup mereka banyak masalah kan? Dan dia udah meninggal, Cory Aquino-nya. Jadi anaknya Chris Aquino panggil semua penyanyi top Filipina, nyanyi semua top semua. Tiap 2 lagu dia ngomong, judul albumnya A Tribute for My Mother. Tribute for My Mother, penghormatan, peringatan untuk mami saya, kira-kira begitu. Terus dia tiap 2 lagu dia tulis pelajaran dari mama. Itu, saya waktu baca saya senang sih. Cuma saya mau minta, dia cuma punya 1, jadi dia tidak tergerak, Roh Kudus tidak bekerja, ya sudahlah. Apa boleh buat ya? Pelajaran dari mama, 2 lagu pelajaran dari mama. Saya ingat yang pertama, mama mengajarkan lindungi keluargamu dari hal-hal yang buruk. Dia cerita waktu papinya dibuang. Aquino itu kan saingannya Marcos waktu itu.
Dia dibuang, diasingkan di luar negeri. Suatu hari dia mau pulang, semua mengingatkan jangan pulang. Markus pun kalau nggak salah mengingatkan jangan pulang, tapi dia tetap pulang. Saudara bisa bayangin ya, anaknya masih kecil-kecil, papinya udah berapa tahun nggak ketemu nih, mau pulang. Bisa rasa nggak suasana rumah, suasana pesta penyambutan yang sedang dibuat. Orang lagi nih, papi pulang loh akhirnya, aduh besok atau nanti jam 11 sampai ini udah jam 11, jam 2 sampai aduh papi bentar lagi pulang, aduh deg-degan semua, siap, nanti saya mau kasih, anaknya yang kecil, saya mau kasih surprise ini buat papi, gitu kan. Kakaknya, saya mau kasih surprise ini buat papi, macem-macem. Waktu Pak Aquino muncul di tangga pesawat dibuka, baru muncul di tangga pesawat, mati, ditembak jarak jauh pakai sniper, mati. Bisa bayangin nggak di rumah suasana kayak apa? Anaknya yang kecil nunggu, papi mati. Anak kecil tuh susah loh diterangin mati. Bisa bayangin jadi Cory Aquino nerangin, mau nyambut nih udah, papi ditembak. Iya tadi papi jatuh di TV. Mungkin anaknya bilang, tapi kan ya papi suruh kesini aja, nanti kita yang pijetin. Waduh, saudara kalau nerangin tentang mati sama anak kecil tuh setengah mati, nangis kita, Bombay. Betul nggak? Oh iya. Dia bilang ini, waktu itu terjadi, semua anak-anak ini sama Cory Aquino suruh masuk kamar, diajak berdoa, terus anaknya suruh berdoa terus nyembah Tuhan, dia keluar. Dia cari tahu informasi yang sebetulnya terjadi apa, supaya anaknya tidak dapat informasi dari orang lain, nggak dapat informasi yang salah. Dia terangin ke anaknya apa yang terjadi. Dia bilang ini, pelajaran satu dari mama, kita harus melindungi keluarga kita. Nyanyi 2 lagu, bagus kan, penyanyi top semua tuh. Pelajaran kedua dari mama, dia cerita bagaimana waktu Cory jadi presiden, Cory selalu sempetin bacain Alkitab buat anaknya, berdoa buat anaknya. Sehingga Chris Aquino bilang ini, tanpa mama saya tidak akan pernah punya iman seperti hari ini. Tanpa mama saya tidak akan pernah percaya Tuhan seperti hari ini. Iman saya adalah hasil apa yang mama buat saya. Pelajaran kedua dari mamanya. Waktu lihat itu saya masih gini, gue juga baca Alkitab buat anak gue juga ajar doa buat anak gue, no big deal. Saudara ini nggak bacain Alkitab buat anak nggak? Ajak doa nggak? Sibuk Pak Presiden aja sempat, masa saudara sempat, gimana sih? Tuh nyanyi lagi 2 lagu. Pelajaran berikutnya dari mama, dia bilang gini, sepanjang yang saya ingat, dari sejak saya kecil, setiap kali saya perform di sekolah atau dimanapun, mami tidak pernah tidak hadir. Mami selalu hadir.